Untuk kebijakan dak fisik di tahun 2024 ini diarahkan untuk pengurangan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. UMKM ini merupakan atau membentuk mayoritas dari ekosistem perekonomian kita. Untuk penanganan kemiskinan ekstrim, maka dana desa ini bisa digunakan maksimal 25% untuk BLT. Di tahun 2024 ini penyalurannya tidak lagi 3 tahap, tapi cukup 2 tahap, yaitu 60% di awal dan 40% di yang terakhir atau tahap kedua. Halo Sobat Interest Sumut, berjumpa kembali di acara podcast Sobat, teman ngobrol perbendaraan. Pada podcast kali ini akan dibawakan langsung oleh saya Cindy selaku host, yang akan memandu Sobat Interest yang ada di rumah pada acara podcast kita kali ini. Sobat Interest, APBN tahun 2023 telah bekerja keras dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Reformasi penganggaran dibutuhkan dalam rangka menjaga kualitas belanja negara yang lebih efisien dan berkualitas, dan juga sebagai salah satu instrumen dalam APBN. Topik kita pada podcast kali ini adalah salah satu instrumen APBN tersebut, yaitu dana transfer ke daerah atau yang kita kenal dengan TKD. Pada podcast kali ini, kita mengundang tamu yang luar biasa, yaitu Bapak Abdul Yusuf, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 2 atau Bidang PPA 2 pada Kadin DJPB Provinsi Sumatera Utara. Selamat pagi Bapak Abdul Yusuf. Selamat pagi Kak Cindy. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Kak Cindy gimana? Baik Pak, sehat juga. Terima kasih Bapak atas kesediaannya telah meluangkan waktu untuk menjadi tamu spesial kita di tema kita kali ini. Seperti yang sudah disampaikan tadi, kali ini kita akan membahas instrumen APBN yaitu dana transfer ke daerah atau yang kita kenal dengan TKD. Boleh diceritakan sedikit Pak, apa itu TKD? Jadi transfer ke daerah merupakan anggaran pendapatan yang dialokasikan untuk pembiayaan operasional pemerintah daerah. Seperti diketahui, APBN ini terdiri dari belanja pemerintah pusat dan juga transfer ke daerah. Belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja kementerian lembaga dan belanja BABUN, bagian anggaran bendahara umum negara. Nah, kalau kita lihat dari penggolongan ini, transfer ke daerah itu merupakan alokasi yang cukup signifikan. Paling tidak sepertiga dari total APBN itu merupakan dana transfer ke daerah. Dan dana transfer ke daerah ini juga terdiri dari beberapa sub, misalnya dana bagi hasil, dana alokasi umum atau DAU, insentif fiskal, dana otonomi khusus untuk daerah-daerah tertentu, kemudian dana keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta, dana desa, serta dana alokasi khusus. Bahkan dana alokasi khusus pun itu terbagi menjadi dua, yaitu dak fisik dan dak non-fisik. Nah, ini semuanya diperuntukkan untuk mendukung operasional atau kinerja dari pemerintah daerah. Nah, ini juga terkait dengan kebijakan umum dari transfer ke daerah atau TKD, yaitu untuk meningkatkan pelayanan kualitas publik di daerah
mendukung sektor-sektor prioritas yang akan dilaksanakan oleh daerah serta untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal serta harmonisasi belanja pusat dan daerah dalam rangka mendukung kinerja daerah, mengentaskan kemiskinan serta memajukan perekonomian daerah. Baik, Pak. Lalu memasuki tahun anggaran 2024 yang baru saja kita laksanakan ini, Pak, boleh dijelaskan sedikit, Pak, apakah ada perubahan atas kebijakan dalam rangka TKD ini dibandingkan tahun sebelumnya? Baik, Kak Cindy. Jadi menarik nih. Nah, untuk tahun 2024 ini kita memang salah satu dasar yang kita pakai untuk menetapkan kebijakan TKD ini adalah Undang-Undang HKPD atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ya, terkait hubungan keuangan pusat dan daerah. Ini merupakan undang-undang yang memiliki paradigma baru. Ya, jadi paradigmanya itu adalah meningkatnya kinerja, pengukuran kinerja untuk belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah, ini penting. Nah, namun secara umum kebijakan transfer ke daerah tahun 2024 ini adalah untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah. Seperti diketahui, pemerintah daerah itu memiliki otonomi. Otonomi ini digunakan salah satunya adalah atau diwujudkan dalam pengelolaan anggarannya. Nah, selama ini sebelum adanya Undang-Undang HKPD ada kecenderungan tidak harmonis apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah, bahkan bertentangan atau tidak sinkron dengan apa yang dilakukan atau kebijakan umum oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, kebijakan TKD ini adalah sinergi. Itu harus ditingkatkan antara kebijakan fiskal di pusat serta daerah. Kemudian yaitu peningkatan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan transfer ke daerah. Jadi kualitas ini merujuk pada sejauh mana tujuan yang hendak dicapai ini benar-benar berdampak kepada masyarakat. Kemudian akuntabilitas ini menyasar pada sejauh mana penggunaan uang tersebut memang bisa dipertanggungjawabkan. Otonomi yang besar yang diberikan kepada daerah itu tidak menghilangkan akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan layanan publik di daerah. Kemudian juga peningkatan efektivitas penggunaan transfer ke daerah dalam mendukung program prioritas nasional. Seperti diketahui pemerintah pusat sejauh ini berupaya untuk menghilangkan kemiskinan ekstrim, kemudian menangani stunting, penanganan inflasi yang itu merupakan bagian dari prioritas nasional. Karena ini arahnya sesuai dengan kebijakan jangka panjang pemerintah, yang mana kita ingin membentuk SDM yang berkualitas. Nah, ini stunting, kemiskinan ekstrim ini adalah sasaran antara yang dipandang berguna untuk mewujudkan tujuan tersebut. Kemudian juga mendorong pemerintah daerah agar menggunakan dana transfer itu untuk kegiatan yang produktif dengan multiplier efek yang tinggi. Ini maksudnya adalah kita mendorong pemerintah daerah itu tidak menggunakan dana itu hanya untuk operasional saja, namun untuk membiayai suatu kegiatan produktif dengan multiplier efek tinggi, misalnya pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana yang akan dimanfaatkan atau dampaknya itu dirasakan oleh masyarakat banyak. Ya, ini berlawanan dengan belanja-belanja birokrasi yang dilakukan yang hanya dinikmati oleh sedikit orang. Nah, ini penting sekali. Karena itu tadi otonomi, kewenangan yang lebih tinggi itu terkadang bisa mendorong pemerintah daerah hanya fokus pada penyerapan tanpa mempertimbangkan bagaimana ini uang yang dibelanjakan ini berdampak kepada masyarakat. Kalau bangun infrastruktur jalan, sekolah, bendungan, nah itu kan semuanya akan dirasakan oleh masyarakat umum. Serta
memperkuat kebijakan pengalokasian serta penyaluran berdasarkan kinerja. Nah, kinerja ini merupakan kunci atau salah satu tema pokok dari kebijakan umum ini. Artinya apa? Sebelumnya pemerintah pusat memberikan transfer ke daerah itu berupa block grant. Artinya block grant itu sepenuhnya kewenangan daerah untuk menggunakan dengan konteks pada masing-masing pemerintah daerah. Namun tadi sudah saya sampaikan ada hubungannya dengan program prioritas nasional yang akan diukur secara objektif, dan inilah yang namanya kinerja. Pemerintah pusat akan terus melihat apakah target-target yang dibuat atau dicapai oleh pemerintah daerah itu sejalan dan sejauh mana dia tercapai sesuai dengan kriteria kinerja yang ada. Nah, itu adalah kebijakan umumnya. Baik, Pak. Tadi disebutkan dana alokasi umum atau yang mungkin dikenal dengan DAU. Untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah, apakah ada perubahan kebijakan dalam DAU ini di tahun 2024 ya, Pak? Jika ada, boleh disampaikan. Oh iya, Kak Cindy. Jadi DAU ini atau dana alokasi umum ini memang core-nya dari dana transfer ini. Karena biasanya memang secara umumnya dana alokasi umum digunakan untuk membiayai operasional pemerintah. Nah, sebenarnya DAU ini tujuannya adalah untuk memberikan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhannya sebagai pelaksanaan desentralisasi dan ekualisasi atau pemerataan ya, atau ya pemerataan kualitas layanan. Nah, antar daerah di Indonesia ini kan memiliki background, memiliki sumber daya yang berbeda-beda. Ada daerah yang sangat kaya dengan sumber daya alam, namun penduduknya sedikit. Tapi ada daerah yang penduduknya padat, tapi sumber daya alamnya sedikit. Nah, ini perlu disesuaikan. DAU ini sudah disusun sedemikian rupa sehingga masing-masing pemerintah daerah itu nanti bisa menyelenggarakan kegiatannya dengan baik. Jadi arahnya adalah untuk tahun 2024 ini masih melanjutkan kebijakan Undang-Undang HKPD, yaitu mempertahankan kebijakan hold harmless sampai dengan tahun 2027. Hold harmless ini adalah mempertahankan berbagai policy yang ada yang dengan meminimalisir dampaknya kepada masyarakat. Nah, DAU ini juga diharapkan dapat menjaga tingkat pemerataan keuangan daerah dengan penyesuaian bobot formula dalam perhitungannya, serta melanjutkan peningkatan atau kebijakan peningkatan kinerja pengelolaan keuangan APBD melalui penyaluran DAU berbasis kinerja. Selain itu juga sinergi kebijakan. Nah, DAU berbasis kinerja ini memang masih cukup baru dan di tahun 2024 ini adalah tahun kedua kita laksanakan, yang mana di situ ada istilahnya adalah earmark dan non-earmark atau DAU yang block grant sama yang non-block grant. Nah, ini memang walaupun ini sudah menjelang tahun kedua, tetapi sepertinya pemerintah daerah masih memerlukan pemahaman yang lebih baik. Pemerintah daerah masih perlu untuk mengetahui manfaatnya itu, karena dari berbagai komentar atau pendapat yang ada, mereka masih fokus pada berkurangnya leverage atau berkurangnya freedom yang digunakan yang dimiliki dalam penggunaannya. Jadi kalau dulu full block grant, jadi duitnya dapat dana transfer berapapun bisa digunakan untuk apa saja. Yang saya tadi bilang, terkadang malah dibelanjakan untuk sesuatu yang kurang produktif, bermultiplier efek rendah. Nah, ini dengan earmark itu artinya sudah ditandai atau sudah diwajibkan untuk mendukung kebijakan-kebijakan prioritas nasional seperti stunting, kemiskinan ekstrim, penanganan inflasi itu tadi. Nah, itu tadi. Jadi ada block grant, specific grant. Ya, nah specific grant ini artinya sudah di earmark itu ya biasanya untuk menggaji formasi P3K, pendanaan kelurahan, kemudian bidang pendidikan, kesehatan, serta pekerjaan umum. Jadi kalau tidak diwajibkan seperti itu, nanti itu tadi yang dikhawatirkan
belanjanya kurang produktif. Sedangkan aspek-aspek dari spesifik grant itu tadi merupakan aspek-aspek yang memiliki multiplier efek tinggi. Itu Kak Cindy. Baik Pak, berarti secara umum untuk dana alokasi umum ini masih melanjutkan dari Undang-Undang HKPD ya Pak? Benar. Tadi disebutkan ada pula peningkatan efektivitas penggunaan dana alokasi khusus atau DAK untuk mendorong peningkatan capaian output dan outcome serta mendukung perbaikan kualitas layanan. Boleh dijelaskan Pak tentang dana alokasi khusus dan arah kebijakannya di tahun 2024? Oke, jadi Kak Cindy seperti yang saya sampaikan di depan tadi, eh, DAK, dana alokasi khusus ini terdiri dari DAK fisik dan non-fisik. Keduanya digunakan untuk mendanai program, kegiatan, atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional serta penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah pusat untuk mendukung operasional layanan publik di daerah. Nah, bedanya jika DAK fisik ini bentuk outputnya adalah fisik, seperti pembangunan infrastruktur gedung, bangunan, jembatan, jalan, jaringan irigasi gitu ya. Nah, kalau non fisik ini kita biasanya adalah untuk atau outputnya adalah berupa penyaluran dana bantuan seperti misalnya bantuan operasional sekolah, BOS, kemudian BOP PAUD, tunjangan profesi guru ASN di daerah dan lain-lain. Nah, itu yang output non fisik itu penting untuk mendukung ya. Karena BOS itu adalah untuk seluruh sekolahan yang ada di daerah, apalagi PAUD untuk mendidik atau meningkatkan kualitas dari anak usia dini yang akan melanjutkan ke sekolah dasar dan lain sebagainya. Artinya ini sektor yang sangat mendukung dan penting untuk membantu peningkatan infrastruktur. Nah, untuk kebijakan DAK fisik di tahun 2024 ini diarahkan untuk pengurangan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Nah, kemiskinan ekstrim ini merupakan concern dari Pak Presiden. Beliau mengharapkan di akhir masa jabatannya beliau bisa menghapuskan itu kemiskinan ekstrim. Artinya apa? Diharapkan masyarakat memiliki akses dasar itu secara memadai, drainase atau masalah air minum ya, kemudian higini atau drainase dan higienitas ya. Nah, itu sesuatu yang basic. Nah, ini orang yang masih dalam kategori miskin secara ekstrim ini biasanya masih belum bisa atau memiliki akses-akses tersebut. Nah, ini yang akan disasar dengan penggunaan DAK fisik itu. Makanya dibuatlah berbagai proyek infrastruktur irigasi untuk perbaikan pengairan, kemudian untuk kesehatan, misalnya kesehatan pribadi, kesehatan keluarga, jamban dan lain-lain itu. Nah, kemudian untuk konektivitas juga, nah selain dari kemiskinan ekstrim tadi, penguatan daya saing usaha UMKM, seperti diketahui UMKM ini merupakan atau membentuk mayoritas dari ekosistem perekonomian kita. Kita lihat kemarin di kala COVID, pandemi, banyak usaha-usaha atau perusahaan yang menengah dan besar itu gulung tikar, tapi UMKM ini masih tetap hidup dan mendukung perekonomian nasional. Makanya penting sekali ini ya, daya saing usaha. Kemudian kualitas layanan pendidikan dan kesehatan. Itu tadi. Karena apa? Orang yang memiliki pendidikan lebih baik dia cenderung bisa melepaskan diri dari jerat kemiskinan, dari siklus kemiskinan yang berulang. Kemudian kesehatan, orang yang sehat tentu saja bisa mengenyam kesehatan lebih baik. Kemudian percepatan pembangunan infrastruktur juga, ya, konektivitas, pembangunan rendah karbon, artinya jalan antar daerah itu akan diperbaiki untuk flow of traffic, flow of resource gitu. Jadi kalau ada daerah yang memiliki sumber daya tertentu dengan konektivitas yang baik, maka dia bisa pasarkan ke daerah lain sehingga harga lebih murah, lebih efisien, kemudian ekonomi bisa bertumbuh. Untuk kebijakan non fisik itu diarahkan untuk mempertajam fokus kegiatan
misalnya penurunan prevalensi stunting, ya, kemiskinan ekstrim, pengendalian inflasi, dan investasi pada lokasi prioritas. Jadi pengendalian inflasi ini penting. Mengapa? Karena inflasi ini bisa menggerogoti pendapatan masyarakat. Masyarakat sudah miskin tapi harga-harga semakin naik, maka mereka akan semakin terperangkap di kemiskinan. Dan ini dia akan non fisik itu yang berbagai bantuan sosial itu digunakan untuk itu, sehingga masyarakat memiliki daya beli yang lebih tinggi dan terbebas atau bisa meningkatkan kesejahteraannya. Demikian Kak Cindy. Baik Pak, selanjutnya adalah dana yang selalu menjadi topik hangat, yaitu sebagai bentuk pembangunan Indonesia yang dimulai dari desa Pak, yaitu kita kenal dengan dana desa. Untuk dana desa sendiri, bagaimana kebijakannya di tahun 2024 ini Pak? Nah, jadi Kak Cindy, dana desa ini memang dana yang diperuntukkan bagi desa. Ya. Desa itu merupakan unit pemerintahan terkecil di Republik kita ini. Nah, yang unik dari dana desa itu adalah penyalurannya itu langsung dilakukan dari kas negara langsung ke kas desa. Ya, tentu saja melalui KPPN yang melakukan penyaluran. Nah, di awal mengapa mekanismenya dibuat seperti itu adalah untuk menghindari berbagai penyumbatan atau inefisiensi. Karena memang dana desa ini diberikan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa, serta ekonomi pedesaan. Dana ini baru ya, karena baru dialokasikan sejak 2015 dan saat ini alokasinya terus meningkat sesuai dengan dinamika yang ada. Nah, untuk tahun 2024, kebijakan dana desa ini tentu saja masih bertumbuh pada kebijakan umum di Undang-Undang HKPD yang menggunakan alokasi dengan formula tertentu serta alokasi tambahan serta dengan kriteria-kriteria tertentu. Nah, namun ketik ini juga dinamis ya. Misalnya untuk penanganan kemiskinan ekstrim, maka dana desa ini bisa digunakan maksimal 25% untuk BLT. Ya, kemudian ketentuan penggunaan 20% untuk program ketahanan pangan serta hewani. Kemudian ada juga program pencegahan dan penurunan stunting skala desa serta dukungan sektor prioritas melalui pengelolaan BUMDes. Ini merupakan unsur-unsur yang penting ya. Nah, selanjutnya adalah untuk mendanai operasional pemerintah desa dengan paling tinggi sebesar 3%. Ya, artinya itu untuk membayar berbagai honor dan lain-lain itu ya cuma 3% dan lebih banyak untuk BLT dan yang produktif tadi serta melanjutkan penyaluran langsung dari RKUN ke RKD. Nah, yang baru adalah di tahun 2024 ini penyalurannya tidak lagi 3 tahap tapi cukup 2 tahap, yaitu 60% di awal dan 40% di yang terakhir atau tahap kedua. Dengan mengurangi periode penyaluran ini diharapkan penggunaannya lebih efektif. Mengapa? Karena tentu saja jumlahnya lebih besar yang diterima di tiap periode dibandingkan tahun anggaran sebelumnya, dan itu bisa digunakan untuk hal-hal tadi yang saya sebutkan. Demikian. Baik Pak, selanjutnya terkait dana bagi hasil atau DBH. Boleh diceritakan sedikit Pak, bagaimana kebijakan dana bagi hasil ini di tahun 2024? Nah, untuk DBH ini, namanya dana bagi hasil ini merupakan salah satu core dari otonomi, gitu ya. Seperti saya sampaikan tadi, ada daerah yang memiliki sumber daya alam besar atau banyak atau kaya, namun ada yang sedengan atau bahkan kekurangan. Nah, Undang-Undang HKPD itu mengatur apa yang namanya eksternalitas. Eksternalitas itu artinya adalah bahwa berbagai pihak yang terlibat dalam suatu proses itu berhak mendapatkan share. Misalnya begini, kalau ada perusahaan atau kebun sawit di misalnya Serdang Begadai itu, maka sebenarnya yang merasakan dampak dari kebun sawit itu tidak hanya masyarakat Sergai. Kenapa? Ada Deli Serdang. Karena apa? Truk-truk sawit itu melewati jalanan di Deli Serdang sehingga merusak di
atau mempengaruhi kualitas jalan di Deli Serdang. Nah, Undang-Undang HKPD itu mengatur tidak hanya pemerintah daerah atau daerah yang memiliki sumber daya itu bisa merasakan, tetapi harus di-share ke wilayah lain, tetangga-tetangga yang merasakan dampaknya. Sehingga istilahnya mereka tidak hanya dapat asapnya doang, tidak hanya mendapatkan debunya doang dari truk yang lewat, tapi itu pun mereka merasakan dari sawit itu. Karena ini yang cukup populer atau cukup hangat dibicarakan ini DBH sawitnya, dan ini cukup signifikan gitu. Sehingga DBH sumber daya alam ini memang dimaksudkan untuk memberikan keadilan yang merata dari berbagai daerah yang ada. Sehingga tidak hanya menumpuk, hasilnya itu dinikmati oleh daerah penghasil, namun daerah-daerah sekitarnya juga ikut merasakan. Nah, ini adalah kebijakan yang baru dari DBH di tahun 2024 ini. Wah, penjelasan yang sangat luar biasa ya Pak. Pastinya Sobat Interest yang ada di rumah sudah mengerti mengenai TKD dan kebijakan TKD di tahun 2024 ini. Sebelum kita akhiri obrolan singkat ini, mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan Pak kepada Sobat Interest yang ada di rumah. Terima kasih Kak Cindy. Seperti diketahui, APBN adalah instrumen yang sangat penting dalam pembangunan nasional atau dalam bernegara. APBN ini tidak hanya menjadi instrumen untuk mencapai tujuan negara, namun ini harus dikelola dengan akuntabel dan bertanggung jawab dan mempertimbangkan dari guncangan-guncangan atau dinamika nasional dan global yang ada. Nah, mengingat perekonomian Indonesia masih sangat tergantung dengan APBN, maka kita perlu memastikan bahwa pengelolaan APBN itu dilakukan dengan baik. Dan yang saya sampaikan di awal tadi, hampir sepertiga dari APBN itu adalah untuk transfer ke daerah, maka kita juga harus memastikan bahwa dana transfer tersebut benar-benar digunakan sinkron dengan kebijakan dari pemerintah pusat, sehingga memberikan dampak yang lebih besar kepada masyarakat, sehingga akan meningkatkan perekonomian regional serta kesejahteraan bagi masyarakat. Itulah esensi dari otonomi daerah, itulah esensi dari dana transfer yang dialokasikan kepada pemerintah daerah. Mungkin itu Kak Cindy, closing statement saya. Luar biasa Pak atas penyampaian closing statement-nya. Terima kasih Bapak Abdul Yusuf yang telah berkenan menjadi narasumber kita pada podcast kali ini. Semoga kita dapat terus mengawal jalannya APBN dan APBN terlaksana semakin baik, khususnya di tahun 2024 ini. Demikianlah Sobat Interest Sumut atas penyampaian podcast kita pada kali ini dengan tema transfer ke daerah tahun 2024. Semoga Sobat Interest di rumah dapat memahami mengenai TKD ini dan kedepannya pelaksanaan APBN tahun 2024 akan terlaksana semakin baik. Terima kasih, tetap sehat dan tetap semangat. Harmonious, objective, responsive, pemana for the feeling. Jadi tak buat korupsi.